190 channel. Please subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al nafsana min rahmatika wa taqabbal du'aaka wa tawakkalna 'alaika bismillahir rahmanir rahim. Sahih sabri wa yassir amri wa hamdu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syahidun Allah kemudian para jamaah rahimakumullah, kepada Allah Ta'ala alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala juga berbeda dosa selanjutnya ini menyambung silaturahmi dan juga taklim kita semoga Allah Ta'ala itu sebagai ibadah dan catatan kebaikan di sisinya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut 143. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. 4 perkara jika sudah Allah Ta'ala lurahkan maka sama dengan ia sudah memiliki kekayaan dunia dan akhirat. 4 perkara siapapun yang sudah diberikan yang 4 ini, maka sungguh telah diberikan kekayaan dunia dan akhirat. 4 perkara jika sudah memiliki yang 4 ini, faqad u'tiya, maka sungguh telah diberikan khairat dunia wal akhirah, seluruh kebaikan yang ada di dunia, demikian juga yang ada di akhirat. 4 perkara jika sudah Allah Ta'ala berikan yang 4 ini, maka sama dengan Allah sudah memberikan seluruh kebaikan yang ada di dunia, demikian juga kebaikan yang ada di akhirat. Yang pertama, lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Pertama, lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i sabirun, badan yang senantiasa sabar menghadapi bencana. Badan yang senantiasa sabar menghadapi bencana. Yang keempat, wa zaujatun la tabaghihi, seorang istri yang tidak durhaka kepadanya, khaufan fi nafsiha, karena dia menjaga diri pribadinya, wala madihi, bukan karena menjaga harta suaminya. Seorang istri yang tidak durhaka kepada suaminya, khaufan fi nafsiha, semata karena ia punya kepribadian, wala madihi, bukan karena iming-iming harta suaminya. Baik saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada nikmat yang banyak Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan ini. Berbagai nikmat. Yang pertama Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, harta dan anak itu adalah merupakan perhiasan daripada dunia. Tapi di balik perhiasan itu semua ada perhiasan yang paling mahal harganya, yaitu mar'atun salihah, dan ini termasuk daripada unsur yang 4. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan dunia dan akhirat, yang dimana dunia adalah merupakan tempat kita untuk mengumpulkan investasi yang sebanyak-banyaknya, dan dimana akhirat itu adalah tempat kita untuk panen dengan apa yang kita perjuangkan selama ini. Namun kebaikan dunia dan akhirat itu disimpulkan pada 4 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, siapapun yang mendapatkan yang 4 ini, maka sungguh dialah orang yang paling kaya di dunia dan di akhirat. Artinya di duniaun selamat ya, di duniaun indah una bencana ya, di duniaun aman tentram ya, di duniaun bahagia ya, dan setelah mati juga maka Allah Ta'ala bahagiakan tentu. Nah dia nih, nah pertama lisanun dzakirun, memiliki lisan yang senantiasa berzikir. Asyiduk Nabi Sallallahu. Sebab dari organ tubuh umat manusia yang paling banyak dosanya adalah lisan dengan kemaluan. Lisan dengan kemaluan. Makanya dalam kitab Kasyful Ghaibiyah, para ulama-ulama kita termasuk Imam As-Samarqandi mengatakan, setelah seminggu seorang manusia itu meninggal dunia, maka ruh pun minta izin kepada Allah untuk menengok ataupun melihat daripada jasadnya yang selama ini bersatu padu dengannya dalam kehidupan. Maka nadi daruh yang pertama busuk adalah pertama mulutnya si mayit, yang kedua adalah kemaluannya. Mengomening ruhon tu jasad nyaon ibu nabaya ruang kuli honga terbantu Allah. Asuri on pajalana bujuk, sebab mulut, sebab lisan dan kemaluan manusia adalah merupakan 2 organ yang sinkron, yang pada akhirnya adalah paling banyak pelakon atau pelaksana daripada dosa dalam kehidupan kita. Makanya lisan ini sangat diwanti-wanti, sampai dikatakan orang bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya seorang manusia itu saat dia mampu menjaga lisannya. Sampai ada kaifiat, ada teknis yang diadakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu adalah salah seorang sahabat Nabi yang dimana tidak ada yang mampu mengerahkan kehebatan daripada ibadahnya dan ubudiyahnya. Secara etika adalah sangat dewasa.
dan akhlak beliau menggambarkan akhlak Rasulullah SAW. Tapi di manakah kehormatan beliau? Karena beliau senantiasa membenarkan tentang Nabi. Mulak Nabi tasian langit, sadaqta ya Muhammad. Mulak Nabi tasian Palestin, sadaqta ya Muhammad. Ia main pejolak membetulkan sude apa yang disampaikan Rasulullah. Bahkan orang bertanya, gari lo bisa idokon Muhammad yakin doh. Hatta lo bisa idokon Muhammad yakin duawi. Fayusamba Siddiq, maka dinamakan dengan Siddiq. Siapa yang membenarkan Abu Bakar? Dengan apa dibenarkan? Dengan lisannya. Maka lisan Abu Bakar adalah contoh lisan yang Allah Ta'ala jaga sampai dalam kitab Turut Nasihin, supaya omongan ataupun mulutnya terjaga daripada ghibah ataupun dosa-dosa mulut. Maka ibeni abang batu tu bagasan ilmu bulumia. Sulang maksudlah terungkap atau ulang mengungkap komunikasi-komunikasi yang menimbulkan dosa. Maka lisan yang senantiasa berzikir, berat tantangannya, berat perjuangannya, maka juga besar janjiannya bagi orang yang mampu menjaganya. Lebih-lebih adalah dalam kehidupan di sana merupakan warna in front ya, yaitu yang paling terdepan dalam segala hal. Pengakuan, jawaban, martidak, margabus, dan ini sudah di sana lagi. Makanya di zaman Nabi ada salah sahabat Nabi, aku nggak mau lalaya Muhammad salah satunya itu syariat ini, agama ini. Na punting ulang iantak atau ulang iora marzinannya. Mga marzina mga tarantakawon ng bayon. Nga manguan ng Nabi na punting ulang kumargabus ng Nabi sih. O berarti itu marzina indah binta sutola. Cuma na punting ulang kumargabus ng Nabi. Asal pasu Nabi isa pa Nabi marzina na puntangin ng Nabi. Kenapa nonton margabus ng uruan dia kan? Marzina ya Rasulullah niya. Coba bisa pasu isa pa ina. Akhirnya may lay abang benda sutulay margabus na marzina dia. Pada akhirnya paru-paru margabus atau Rasulullah ulan wantak na marzina awan niya. Lisan namar gabus ini. Makanya yang bisa menghentikan kedustaan adalah lisanun zakirun. Ini sejarah kita, yaitu adab ataupun etika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah qalbun syakir. Hati yang bersyukur. Dalam Al-Qur'an Allah Taala berfirman, "Wa laqad dhara'na li jahannam katsirun minal jinni wal ins." Sesungguhnya jahanam itu dipenuhi oleh jin dan manusia kayu bakarnya. Kenapa? Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tumpul. Nama penyakit hati adalah qaswatul qalbi, ya kan? Yaitu kasarnya hati, kesatnya hati, atau hati yang menantang dan ditunggangi oleh nafsu ammaratan bisu. Jadi nafsuan, ya kan? Pertama ammaratan bisu, nafsu dah jahat pun. Pala mulai manafsuan maksud lagi dapat hidayah, makai matubul hamah dapat ilham. Mun manguas makai matubul mutmainnah. Jad mutmainnah Allah radiyah. Dung radiyah ke mardiyah, dung mardiyah ke makamaliyah. On mana sampai ke Tuhan. Nafsu nasulan la ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Nafsu bantuan maksudna antara lisanan zakir wa qalban syakir mesti seiringan sejalan. Usolli ning kibat sengaja aku ning hati-hati mesti seiring sejalan. Ia masuk zikir adong tolu kan, pertama zikir lisan, kemudian zikir qalbu, kemudian zikir lisan dan qalbu, kemudian zikir sa'irul jasad. Nah, dia mana zikir koni, dia mana biason pitu latifah abang warna pada dikajian suluk. Pitu latifah adalah on pelampangan syaitan, ison tempatnya amarah, ison musuh tempatnya nafsu. Jadi yang beda pertama latifatul qalbi, terminal on. Ini tempatnya dua jari di bawah susu sebelah kiri. Di ginjang susu sebelah kiri adalah latifatul sir. Kemudian susu kanan di bawahnya adalah latifatul ruh. Di ginjang adalah latifatul akhfar. Pas itu tonga warna adalah latifatul khafi. Di kening adalah latifatul nafsi. Seluruh badan adalah latifah sa'irul jasad. Zikir niyan musti zikir qalbi Allah. Nah paling perlu ipayas abang sudah sian latifahon na zikir na paling lengkap na paling bat adalah zikir Allah na payas hati-hati latifatul qalbi, sebab isimnya sudah dasar di kebaikan, dasar di kejahatan. Nah, kan makanya saya pernah jelaskan bahwa dalam hati manusia itu ada supingna. Hati manusia itu ada kuping sebelah kiri, kuping sebelah kanan. Kuping sebelah kanan dinamakan dengan yaitu masami'u yang futhul malak. Kuping sebelah kiri masami'u yang futhul syaitan, kan? Ketika condong kepada kejahatan maka berarti offline lah pendengaran yang dikendalikan oleh malaikat. Sebaliknya ketika condong kepada kebaikan maka berarti offline lah yaitu kuping ataupun pendengaran yang dikendalikan oleh syaitan laknatullah. Makanya apakah belanja yang bisa menundukkan hati kita? Qalbun syakir. Senantiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada syakir abang sesekali bersyukur, rada indah bersyukur. Tapi pada syakur bersyukur tiap detik, perbedaan. Jadi pada syakirun
mungka pangkit depio mintok mulut depe bangun syakir warna kepada bersyukur tiap waktu memang indah rana bersyukur deh warna syakur. Ima sudah di ayub abadan syakura, ya kan, seorang hamba yang senantiasa bersyukur. Yang bersyukur lain sesekali dimantak-mantak syakir. Kalau syukurnya tidak berhenti syakur. Naisan adalah qalbun syakir. Asudan Nabi Sallallahu sebab potensi di akhir bagi siawan yazid wa yanqus kan. Cuma andaikan maksudnya mendominasi hatinya bersyukur meskipun sesekali tidak bersyukur, maka termasuk menjibakasan dua konding Nabi. Yang pertama, kekayaan yang pertama adalah lisan yang berzikir, yang kedua adalah qalbun syakir, hati yang bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah badanun 'alal bala'i sabirun, yaitu badan tahun yang rela, yang ikhlas, yang tulus menerima segala ujian dan bencana. Terkadang ada keinginan manjit maaf, terkadang ada keinginan menaik madar, terkadang ada keinginan stroke busen kan, padahal orang keinginan. Nah, ini sudah dengan Nabi idokon hadis daripada Umar bin Khattab, idza asbahtum fala tantadhirul masa. Ketika Anda berada di waktu pagi ingin melakukan kebaikan, jangan nantikan sampai sore hari. Asudeh, karena takutnya di sore hari kita sudah tidak sempat, atau mungkin sempat namun kesehatan tidak mengizinkan. Badan tengah rido, ini bentukan. Karena badan mengungkap ma'asam murad. Kalau Nabi mengajar sehata kan, onna sompat do, maido kon nayaman kon ngangkat na kenalan, indah raju. Onna do pernah mintai ni'matani maghbunun 'indan nas. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia para umatku di Nabi. Pertama as-sihat, sehat. Kedua al-faraghah, kesempatan. Na dapat durana, dapat ngai manfaat fa huwa khasir. Bila apalagi. Jadi anggujat ilin Tuhan badanun 'alal bala'i sabir, masabar badan dia memperjuangkan kehidupan kan. Na mancit dulu atau mungkin namun monon rapi naro pesanan tolor. Na ilo yung kon niya sini video. Isi dulu ubat nenek orang dia berarti badanun 'alal bala'i sabir buat abang. Kalau sudah kehidupan bencana do ni par ujian don. Indah benda miskin me ujian nak kaya ke ujian deh. Indah penyakit me ujian bre, nasihat itu ujian deh. Jadi anggo sobar do badan dia mau dalam kondisi sakit ataupun sehat, kondisi lapang ataupun sempit, kaya atau miskin, berarti iba warna badanun 'alal bala'i sabir. Badan yang senantiasa punya potensi kekuatan untuk memanfaatkan nikmat Allah kapanpun, dimanapun, every time, everywhere. Namanya badan 'alal bala'i sabir. Maka manusia yang memiliki lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, badan yang sabar, menyongsong kehidupan apapun yang merupakan tuntunan Allah, maka itu adalah nikmat, semulia-mulia nikmat, kebaikan dunia dan akhirat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Yang keempat, kata Nabi SAW, yaitu kebaikan dunia akhirat itu, atau yang terbaik daripada anugerah dunia akhirat adalah Allah berikan kepada kita, Allah jodohkan kepada kita seorang zaujatun, istri, la tabaghihi, yang tidak macam-macam, khaufan fi nafsiha, dia menjaga dirinya karena takut kepada Tuhannya, wala malihi, bukan karena soalim, karena mengharapkan harta suaminya. Berarti istri ada boruna tulus, ada boruna ikhlas, asal dengan maksudnya dia anak lainnya indah intervensi ya bang. Nah sebagian nga soalnya ang una setulus do, baru mulai kita mengaji, nah yang tak kira ulang ke mengaji. Makanya ada satu kisah di negeri Mesir, ya kan, seorang ustadz ceramah mengundingnya, ketika seorang hamba Allah itu akan bersedekah, maka ribuan syaitan akan mencoba untuk menggagalkannya. Tuang terbaik, awal luar yang musuh ini, ngala lukoy ng bulu, di sebukti berangkat itu sudah, berangkat buka ia berangkat kan, lolos lalu syaitan. Yang ketika berangkat di sini maksudnya kan, pas pintu itu dia banon buat pengen anak dulu, ada bulunya kan. Malah lagi sih aku konon ulang ambat tahu setan mau kalah pemaninya. Ibuat ada bulunya gimbal tok na itu pingsan dia. Begitu siuman mulai gitu dia do anggota ni setan na mau kalah konti komandan na nga laluaw niya. Ada bulu do manon komandan na kan. Makanya ketika Allah Ta'ala jodohkan kepada seorang perempuan yang salehah, maka wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, ya kan? Besok Nabi Daud tadi doa antai, wa na'udzubika minal mar'ati allati tushayyibuni qabla waqtil masyib. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari seorang istri atau perempuan yang membuatku beruban sebelum saatnya beruban. Maka perempuan salehah adalah merubah uban suaminya menjadi hitam kembali, yang dimana dia memiliki cinta, karena hanya dengan cinta batu akan jadi besi, akan jadi lentur, batu akan jadi hancur, semua akan terasa indah, yang sempit akan terasa lapang, yang gelap akan terasa penuh dengan cahaya. Maka cinta atas nama agama dan Allah, itulah cinta seorang perempuan yang salehah.
Kita lanjutkan sada 44. Berarti ahadu doa son kan ini betul ya. So dapat opat-opat naon kan dapat lisanul dzakir, qalban syakir, banu alal bala'is sabir, zadun la tariqa qaban. Bain ma Allahumma inni as'aluka. Kan mabain doa lagi. Lisanan dzakira, tinggal menambah itu wa qalban syakira, wa badanan sabira, wa zaujatan la tabaghihi, ya kan? Atau zaujatan la tabaghini, ya kan? Khaufan fi nafsiha wala mal. Ima doana. Tinggal menambah deh. Kan Allahumma atini bisa kan, Allahumma atini lisanan dzakira, lisan menjadi lisanan jadi maf'ulun bihi ya, wa qalban syakira, wa badanan 'alal bala'i sabira, wa zawjatan la tabaghini, la tabaghihi kan, zawjatan la tabaghini khaufan fi nafsiha wala mali. Ayo doa kan jadi doa deh kan, Allahumma atini, Allahumma inni as'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa badanan 'alal bala' sabira wa zawjatan la tabaghini khaufan fi nafsiha wala mali ya rabbal alamin. Aman. 144. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un haqqun 'ala Allah an la yudkhilahumul jannata wa la yudhiqahum na'imaha. 4 golongan manusia yang Allah memiliki hak tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Allah punya hak mutlak tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Bahkan dia tidak akan merasakan nikmatnya surga. Tidak masuk dan tidak akan mendapat bagian daripada nikmatnya. Tidak masuk ke dalam surga dan tidak akan bisa menikmati kenikmatan surga. Isimena pertama mudminu khamrin, yang kecanduan minum khamar. Musa sakali di mana kecanduan ni. Ono nga mangului ang ngatenggen mintina. Mudmin warna anggo sasakali dia bang syaribu khamrin. Aduh anak sasakali manghidup syaribu dukhan, dilak na manghidup saja modum pi manghidup contoh kan mudmin dukhan. Ayo maksudnya alat ang wala kan modum mantak ni manghidup kon pokokna modum pi manghidup. Nah pertama mudmin khamrin, yang kecanduan minum khamar. Wa akilur riba, pemakan riba. Wa akilu malil yatim bighairi haq, yang makan harta anak yatim dengan merenggut haknya. Ya kan? Memakan harta anak yatim dengan zalim. Wal aquli walidayhi, dan kemudian orang yang durhaka kepada orang tuanya. Baik saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di akhir zaman para penduduk di salafus shalih pan indah dong kalau kabang selamat sen kekejaman di akhir zaman dan hebat na ujian kecuali itu. Isme na pertama orang yang senantiasa patuh kepada ayah dan ibunya. Yang kedua perempuan yang patuh kepada istrinya atau suami yang menjadi contoh untuk istrinya. Yang ketiga orang yang bertahan duduk di majelis ta'lim. Tinggal inilah orang-orang yang sukses di akhir zaman. Pendok di gurun Tesian Jawa, ada 2 orang sakti dalam kehidupan Anda. Yang ketika kalau Anda tidak dekat dengan dia, apalagi Anda jaga jarak, dalam tanda kutip ada kedurhakaan hati atau ada ketidakhormatan kita kepada mereka, maka orang sakti ini akan menjauh, dan saat mereka menjauh maka murka Allah akan diturunkan. Siapakah orang sakti itu? Pertama orang tua, yang kedua guru yang mengajarkan Anda ini. Anak sakti ini bang. Nah, asudeh sebab masing-masing anu ancaman. Ridullah fi ridul walidain, ridullah Allah fi ridul orang tua kan. Murkana orang tua. Pada pendok di Imam Syafi'i, durhaku tu guru contohnya kan, tapi dalam kutip durhaku lain, dalam tanda kutip dah sudah masalah tuh kan, memang dadengkan guru kecil ya contohnya kan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah kan, anak sakti deh baru kecuali opat mocom wening nabinta indah kan masuk tu seru gobang pak kan mencium bau naik indah. Nah pertama buat minum khamr kan, peminum khamar ini sudah kena binta adalah minum khamar itu adalah raksukun khati'ah dia deh, yaitu kepada seluruh kejahatan. Sebab tumagu akan sehat ngaso dari tombe kan ngantung lah, bisa saja berlaku apapun dalam kehidupan dia. Mandung jadi kisah berwarna barsiso kan, barsiso kan malakna hebat depar kan, cuma abid nidokon abid ibadahnya lebih hebat daripada ilmunya. Andaikan ilmunya lebih hebat daripada ibadahnya, maka dia tidak gampang tertipu oleh syaitan laknatullah dengan tipu dayanya. Nah warna barsiso, tapi dia berawal kejahatannya adalah dari mudminu khamrin kan, peminum khamar, berarti dosa besar. Nah paduan akilur riba, anggon sepakat don kan doton bidon, dadot kita main bank, ini betul betul.
Sehingga hukumnya termasuk ke riba main bank itu ataukah tidak, karena kita rata-rata masih main kurung kan. Maka 3 pendapat dikatakan dalam fikih. Para madhab angkatan Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki kalau bahasan bersama dan juga belum sistem perbankan di akhir zaman non musuh munggah mau warna para ulama akhir termasuk nama haramkan dan indah bulan-bulan insyaallah pada tadi musuh perjuangan beliau meninggal sedarion adalah Syekh Al-Allamah Yusuf Al-Qaradawi. Sedarion meninggal umur 97 tahun. Itu mah ulama paling itu kutiala sedunia maksudnya anda terusir di Mesir ben tajam dari dahnya maksudnya pemerintah akhirnya pindah itu kotor kan bangunnya dulu fakultas universitas maksudnya warna Universitas Doha menjadi warga negara di kota ini di Doha tinggal di Doha baru meninggal sadari apa termasuk besok yang mengharamkan bunga bang termasuk Syekh Mutawawi Asy'arawi isi dapat tolong Syekh Santut kemudian Syekh Muhammad Abdul kemudian yang selanjutnya adalah wa akilu malil yatim sepakat don nambangan harta nenek yatim bi ghairi haqqin tanpa ataupun ketidakkan hak dia hak naik kecuali untuk nama membunuh yatim kita begitu membunuh membunuh yatim itu ada disakui kan untungnya membunuh yatim dapat lagi membuat yang contoh kan ingat tolak kemudian selanjutnya wala aqu li walidayhi itu yang durhaka kepada orang tua. Inna sedekah abah sakumpul namun meninggal orang tua nang terbain ziarah tiap tahun termasuk kau bain masuk diopat kotak atau sang bantal hijau dan tadi sungai abang bagi bang tangan tekin jangan naik bacaun inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairum min tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbi min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar baca itu kan ang ibain sumion mo pada contoh habang mo ijuro dito sa Beton maka insyaallah langsung mayangkat Allah siksa siya kubur di aman painan tadi kasirai jadi bahas tidak bang anak asal bulak tengah dipisahkan cuma ang bisa tong pas di bulak nari macam suatu atau telepon ke kampung istilah ziarah sakit bisa minggu berangkat untuk membaca inna anzalnahu saja kalimat kebenaran maksudnya. Nah, ini termasuk bagian daripada berbakti kepada orang tua. Termasuk usia dia wudda abik, dia wudda abik menjalin hubungan tudongan dengan di ayat ibadah mengulur dupe. Jalin hubungan telepon udah kirim abik wadimor. Kalau kata tahu sih BHS, BHS menggunakan ini. BHS nang pun saya jauh sebenarnya. BHS kan darong 6 juta mau saya. BHS, BHS Lampual ABS Busen ini ABS ini masih do kontong BHS kita BHS sudah bang nah kan bangun kemenangan oh lu alam apa sih wala aku diwadidahi termasuk Busen dialawi harga malamna sumbayang birrul walidaini malam Kamis birrul walidaini malam Kamis termasuk Busen meninggal aman tainan tasang umpung tak sumbayang sunnah hadiah betak waktu meninggal aman tainan tangah sumbati sumbayang hadiah pun dia bang sumbayang kon sandari pendok ni Syekh dari Al-Bantani bisa dengan nyumbayang kon insyaallah meskipun sudah meninggal puluhan tahun lamanya maka kelak pelaksananya tidak akan mati sebelum ia melihat tempat duduknya di dalam surga berarti berbalik sumbayang kon dalam kitab itu Zain termasuk Zain marsolawat sudah diminta 100 kali di malam Kamis karena termasuk dalam kitab As-Safinatul Qadri karena Syekh Abdul Qadir Jailani yang membacakan selawat 100 kali di malam Kamis maka dia berhak untuk memberikan syafaat kepada keluarga yang dicintai ya mandunggok udah kajintai para manusia malam untuk juga kalau seperti musuh yang belum tentu tarajar pun ayah-ayah tadi sudah kan bikinnya dengan kajian lain don mengamal pun udah pelan-pelan nak berdua nah berarti aku di wadidah insyaallah rap dua tahun karena membutuhkan kaji kita sebab on abang kunci narakoi mau kunci narako kan bau di surga itu sejak berarti nadau dia betul surga dah anak bau nanya khamsumi atau amin ya kan sejauh perjalanan 500 tahun tercium bau di surga enggak tercium berarti 600 tahun perjalanan mungkin di surga bendona mana suntuk di dalam ini kan selesai 145 terakhir bismillahirrahmanirrahim arba'un la yashba'na min arba'in 4 macam yang tidak akan kenyang dari 4 macam naupaton Malaysia jodoh kecuali deputi usia bang jodoh naupaton 4 perkara yang tidak akan pernah kenyang kecuali yang bisa mengenyangkannya 4 perkara.
Dia mana pertama, ardun min matar, bumi dari curahan hujan tidak akan pernah kenyang. Ini gitu bang. Sabanjir-banjirnya itu bang, ia 8 tahun deh. Itu kan jauh deh koring mula. Turun ini, bumi tidak akan pernah kenyang daripada air. Banjir bandang Nabi Nuh dia bang. Nah lambat dia buti ikhtilafur riwayah. Ada mendokon 2 bulan, ada mendokon 3 bulan, mendokon 7 bulan, mocong sejarah kan. Nah selamat 3 anak naik 40 pasang naik manusia. Kemudian binatang-binatang. Kemudian Dotto 2 anak Nia, Samham Yafif kan. Si Kan'an Bono. Paduanan unsa min zakar, perempuan dari laki-laki. Ada buruan ngaunjung butong tuan laki-laki, tutup butuh pada tuan laki-laki. Sampai di akhir zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda sudah menemukan bahwa perbandingan antara satu laki-laki itu adalah 40 perempuan dan bahan ada boleh maksudnya kan, maka itu bertanda hari kiamat sudah semakin dekat. Sudah ini banyaknya terjadi angka kematian kepada laki-laki, sedikitnya angka kelahiran untuk laki-laki. Kemudian selanjutnya, jadi ada buruan bang sampai sana banding 40 yang Nabi di akhir zaman. Sana banding 40. Nah ketika masuk di kejadian maksudnya pertanda setiap satu laki-laki mesti kan minimal obat bentuk maksimal obat bentuk kan menganggur 30 dan para pertanda kiamat ini tujuh demi yang bukan aku nggak di kiamat kun dunia bangsa masuk ke itu akhirat ima sokok tu kita ada buru di bagasan neraka umgok tu sini bagasan seru bang pasti dia asal sebab secara kuantitas mereka lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki, bukan karena mereka terlalu banyak dosa. Justru pintu dari itu surga udah kalau berita bang. Kalau tentang obat memang amal dia ada buruan kan. Sumbayang 5 waktu, puasa ijagolai kemaluan nilai kehormatan nilai patuh kepada suami. Fatadakhul jannah min ajmal insya'an. Masuk surga dari pintu mana pun yang dikaitkan. Anggo ita, dah. Mau bukan itu tidak, salah diba, nggak sumbayang, salah diba, marlepek iya pedongan, salah diba sudah, anak lain, bersahna. Kemudian wa'ainun min nazar, mata tidak akan pernah kenyang daripada sesuatu yang dipandang. Bang begitu tidak, ang kumarmoto ko pang longang luwi po today. Tinggal kan, sudah mata lagi laklay. Itu wasnya lah, kalau sudah mah. Biasanya bagi sifat tidak superior. Ang masuk itu wasnya lah. Patang mata itu kinjak. Oh, mau kan? Udah situ dia sini ya. Pandoknya mana? Untungan nggak setuju. Oh, nggak setuju berarti tidak merokok. Alak basir bang, ya malu dia dan ainun min nazar. Rak minyak tipis ya bang tuding timasnya lagi. Maka sudah ini juga kan. Si bolak tong dunia untuk sudah bertamu ya deh. Mana pun dia nak bersih kan. Saya bolak dari asuk kalau saya mata dia, tidak sih mana diulang lagi jauhnya. Tema ding di pipis juga bani ya kan. Ainun min nazar. Ima suka yung butong mata na bang. Mau yung butongon kan. Kita paputang-putang hari ini pintin di buku puasa kan. Nah waktu tidak mardalan na biasa deh kan. Cuma pala bahat dan nanida kan. Ngatara so habis waktu ainun min nazar. Maka mata tidak akan pernah kenyang dari sesuatu yang dipandang. Kemudian wa alimun min ilmin. Orang alim tidak akan pernah kenyang daripada ilmu. Ini sudah Imam Syafi'i. Mun mabahat mo para sejadi mun mau tuang menyawang. Jadi alat nomor ilmu ibarat alat meringgas di mengaji. Ada maksudnya, semakin tinggi ilmu nilai kia bang, semakin ringgas dia menjadi ilmu perbandingan. Berarti yang mujad ngarang yang mengaji deh, nomor ilmu betul itu. Misalnya kalau guru kita, pada mantak komersi ajar, mantak mau mengajar. Asal ngadung ujung ilmu ini perbandingan. Kan Imam Syafi'i yang Bandung jadi mufti di Madinah, memuntun Imam Malik. Bongkar itu si Ati itu yang pernah hebat dulu apa murid-murid ni Imam Hanafi kan, termasuk Imam Al-Muzani murid di Syafi'i. Abu Yusuf, dengan di Imam Hanafi kan, Imam Abu Yusuf, dikujar ko Imam Hanafi. Maka lahir makul ni na pertama qaul qadim tadi kan. Asli tersambo qaul qadim ni Imam Syafi'i dan pendapat di Imam Hanafi. Termasuk soal al-musta'mal apa? Di qaul qadim di Imam Syafi'i kan saon pecukup pencam atau sekali pecukup pencam sama dengan Imam Hanafi. Malis asli qaul qadim di Imam Syafi'i tersebut Imam Hanafi, bukan itu contoh. Contohnya adalah soal dan bersentuhan laki-laki perempuan. Kan di qaul jadi Imam Syafi'i karena bang bersentuhan batal. Di qaul qadim apa Tuhan? Ada sekitar 17 fu
17 cabang hukum maksudnya pasal kita punya tersyibah. Nah, di qaul qadim Imam Syafi'i, air musta'mal adalah sama dengan air mutanajis. Sama dengan mutanajis. Qaul qadim karena Imam Hanafi mengatakan sama. Sebab Imam Hanafi asal ini pendapatnya asal menjawab kuburu atau menjawab ide Imam Hanafi dari cok ide dia dosa-dosa yang saya bukan berarti dosa itu dia nggak kena najis dan tahu ini semusta'mal di air mutanajis dia budi mata Hanafi budi memiliki malah ngaruh air musta'mal. Nah, Syafi'i kan musta'mal itu adalah suci pada dirinya, tidak suci untuk yang lainnya kan. Untuk diminum silahkan, mau masak silahkan, cuci baju silahkan, tapi untuk uduk tidak dibolehkan. Kan? Tapi dia kalau di qaul qadim dia apa? Sebab bahat terkontaminasi sen ahli ra'yin para muridnya Imam Hanafi. Karena meninggal Imam Hanafi sadari lahir Imam Syafi'i sadari Imam, maka tenggelam purnama digantikan air purnama. Ini julukan kali. Maulid video mungkin saya musuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak pernah